Selamat pagi semuanya. Kita mulai di mata kuliah pilihan Arsitektur Nusantara. Saya izin share screen. Hari ini kita bicara tentang eh, kembali ke RPS lagi, kaitannya dengan identifikasi struktur dan konstruksi. Kita belajar banyak, coba kita belajar dari apa yang sudah terjadi di masa lalu, dari bangunan-bangunan yang kalian jadikan studi kasus secara berkelompok. Tapi sebelum itu, saya sedikit mengulas apa yang sudah kalian kumpulkan di tugas, judulnya tugas 8, karena memang di RPS itu judulnya tugas 8. Mungkin saya salah menyampaikannya, karena ketika saya identifikasi itu banyak yang memahaminya salah dalam pengertian gini, banyak yang hanya mengkaitkan atau hanya meresum rangkaian ceramah daring dari LSAI seri keempat dan seri kelima, atau bahkan ada beberapa yang kemudian hanya membaca RPS sehingga ulasan atau kalau dikatakan resum juga enggak, karena minggu kemarin saya tidak banyak bicara tentang kondisi geologis dan kondisi geografis. Sehingga ulasannya kemarin banyak yang mengumpulkan tentang kaitan di kondisi geologis dan kondisi geografis. Yang coba saya maksudkan adalah kalian mencoba mengkaitkan antara materi ceramah, rangkaian ceramah daring RCD ketiga, sesi keempat dan kelima dengan kasus kalian. Ini ada 3 contoh yang dari sekian banyak mahasiswa, 3 contoh ini yang kemungkinan bisa saya gunakan atau bisa kita pelajari bersama. Di contoh dari Desi Amalia, dia melihat rangkaian RCD sesi kelima, itu sesinya Mas Eka dan Pak Abidin Kusno, kaitannya dengan pengaruh luar, tapi justru di sini Desi melihat bahwa bentukan rumah Rejang ini, rumah adat suku Rejang, itu ada pengaruh iklim tropisnya. Memang ada ketidaksesuaian ya dengan RCD, tapi oke lah. Desi melihat bahwa rumah Rejang ini muncul, atau bentukan rumah Rejang ini muncul karena pengaruh iklim tropis. Nanti kita bahas di bagian belakang. Jadi kemudian ada juga penggunaan ruang di bawah rumah, yaitu di kolongnya, untuk meletakkan hewan peliharaan. Ini satu kasus. Contoh kedua adalah punyanya Laurita. Ini mengkaitkan rumah di suku Sasak, terutama Balitani, dengan modernisasi. Kebetulan memang ada paper di sebuah jurnal yang ditulis oleh Julita dan almarhum Maria Immaculata Hidayatun. Kebetulan saya kenal dekat. Ini kaitannya adalah perubahan rumah suku Sasak tersebut dengan modernisasi. Nah, materi seperti ini memang pas dengan apa yang disampaikan di RCD 3, sesi 4 dan 5. Ada pengaruh dari luar, kemudian ada pengaruh teknologi, dan kemudian mempengaruhi material bangunan. Jadi kalian bisa juga melakukan seperti ini. Jadi membanding, terinspirasi dari RCD, kemudian melihat perubahannya, ada proses transformasi. Kalau di kasus pertama oleh Desi ini melihat perubahan karena adanya iklim, kalau yang kedua ini perubahan karena adanya pengaruh perkembangan budaya, perkembangan teknologi yang masuk ke dalam suku Sasak. Ini kedua. Yang ketiga, melihat rumah Limas.
kaitannya dengan pengaruh arsitektur dari luar. Dalam hal ini ada pengaruh Belanda dan mencatat ada pengaruh etnis Arab. Meskipun ini masih debatable, kita bisa bisa melihat melihat lebih lanjut pengaruhnya benar nggak hanya Arab dan Belanda. Tapi minimal ini mengungkapkan bahwa bentukan arsitektur ini ada tarik-menarik gitu kan, yang di kalimat terakhir oleh Irin, ada tarik-menarik dengan sistem ekonomi, pemerintahan, dan politik yang menghasilkan inovasi, progres, dan dalam berarsitektur. Ini kesimpulan dari RCD seri ke-5 yang diungkap oleh Pak Abid, terutama diungkap oleh Pak Abidin Kusno. Dan kalau dari sisi lain, yang terutama yang kontemporer diungkap oleh Mas Eka. Oke, kalau kita lihat bahwa apa yang kita bahas selama ini atau kita bahas belakangan ini, bahwa kita melihat rumah adat, kita melihat rumah di masa lampau, yang itu kalian sudah lakukan di UTS. Jadi melakukan identifikasi beberapa rumah, beberapa suku di Indonesia. Kemudian yang kalian lakukan adalah melihat mata pencahariannya, melihat perilakunya. Kemudian setelah UTS ada materi tentang kondisi geografis, meskipun materi itu tidak disampaikan secara khusus, tapi di awal perkuliahan saya sudah pernah sampaikan kondisi geografis, kondisi geologis, dan keadaan iklim. Nanti minggu depan kita mungkin bicara tentang keadaan iklim. Dan minggu lalu kita bicara tambahan teori seperti yang diungkap atau di kiri bawah itu skema yang dibuat oleh Pak Abidin Kusno. Kalau kita melihat secara lebih lanjut RPS mata kuliah arsitektur Nusantara memang hanya berbicara tentang kondisi geografis, kondisi geologis, dan keadaan iklim. Kalau secara keseluruhan kita kemudian melihat ada tambahan, terutama dari RCD sesi 4 dan sesi 5. Lalu secara keseluruhan struktur pembahasan di mata kuliah ini sedikit ada perubahan. Jadi contoh kasus yang diungkap oleh Desi ini fokusnya pada apa itu pengaruh iklim, terutama iklim kaitannya dengan curah hujan. Jadi lokasi di sekitar rumah suku Rejang ini mungkin Desi bisa bahas kaitannya dengan iklim mikro. Artinya kita melihat berapa sih curah hujannya, kenapa sih sampai bentuk atapnya sedemikian lebar, apa pengaruhnya terhadap proses adaptasi, terutama pada adaptasi terhadap curah hujan. Jadi bermainnya di iklim mikro. Ini terkait dengan yang di bagian bawah, keadaan iklim di Indonesia. Keadaan iklim di Indonesia secara makro, kemudian fokus ke Desi adalah mikronya. Jadi letak rumah adat suku Rejang itu di mana, bagaimana curah hujannya. Caranya bagaimana ya, bongkar data dari BMKG. Kita bisa melihat pemetaannya, kita bisa melihat curah hujannya. Sehingga dari studi sederhana ini jadi paham bahwa bentukan atap yang sedemikian lebar itu bukan tanpa maksud. Itu merupakan proses adaptasi, kalau dalam kasus ini adalah proses adaptasi terhadap tingginya curah hujan di sekitar rumah adat suku Rejang ini. Dan kenapa panggung? Kemungkinan bisa dikaitkan dengan kondisi geologis atau kondisi geografis. Oke, itu punya Desi. Sedangkan punya Laurita melihat perkembangan atau modernisasi. Modernisasi berdampak pada berkembangnya teknologi. Ini keywordnya di situ. Sehingga mungkin Laurita bisa membahasnya sampai ke bagaimana bentukan rumah adat di suku Sasak ini berkembang sampai ke resort. Apalagi ini kan lagi hype-nya lagi tinggi ya, efek dari MotoGP yang di Mandalika.
Jadi beberapa resort yang berkembang di Lombok itu luar biasa pesatnya di 2 tahun terakhir, dan itu banyak menggunakan material bukan material, menggunakan bentuk-bentuk, berdasarkan rumah-rumah adat di Lombok. Jadi di Lombok itu tidak hanya suku Sasak, ada beberapa suku, dan kemudian itu ditransformasikan. Ini juga juga mungkin bisa dikaitkan dengan apa yang terjadi atau apa yang dibahas oleh, Pak Gede Mahaputra, Nyoman Gede Mahaputra, terkait dengan pariwisata yang terjadi di Bali. Jadi ada perulangan, ada pola yang berulang terjadi di Lombok. Apalagi kemudian kaitannya dengan, sirkuit Mandalika, perkembangannya seperti apa. Tapi, Laurita bisa fokus pada, modernisasi terserah di bentuk atau di materialnya. Kemudian Iren ini kaitannya dengan tarik-menarik, apa ya, tarik-menarik pengaruh yang terjadi di Palembang. Apakah hanya Arab, etnis Arab, bagaimana dengan, Tionghoa, bagaimana dengan, Melayu, atau dengan yang, kolonial atau yang dengan Belanda, bangsa Eropa. Contoh yang foto 2 ini yang di atas adalah Kampung Al-Munawwar, itu kalau kalian sempat jalan-jalan ke situ akan puyeng sendiri, karena di satu kampung beretnis, Arab Yaman, itu punya bentukan arsitektural bermacam-macam. Ada rumah limas, ada limas gudang, bahkan kalau diteliti lebih lanjut ornamen-ornamennya sampai ke, tekelnya, jadi lantainya, itu pengaruh Eropanya juga ada, pengaruh Belandanya juga ada. Atau di foto yang bawah, yaitu Kampung Kapiten, judulnya Kampung Kapiten, kita kenal punya kedekatan dengan etnis Tionghoa karena Kapiten Choa, tapi secara arsitektural bentuk atap limasan, digunakan di situ. Kemudian denahnya juga, adaptasi dari denah limas dan perpaduan dengan denah atau tata ruang, Tiongkok karena ada courtyard-nya. Secara, material gabungan, ada yang material menggunakan kayu, full kayu untuk tiang-tiangnya, ada yang menggunakan kolom Doric di bagian terutama di rumah tengah yang sekarang dikenal dengan rumah abu. Itu pengaruh Belandanya cukup kuat, atau bukan pengaruh Belanda, pengaruh Eropanya cukup kuat. Di situ, ini contoh kasus yang paling nyata untuk, menjelaskan atau sebagai studi kasus dari apa yang disampaikan oleh Pak Abidin Kusno. Jadi tarik-menarik, politik, ekonomi, perdagangan, dan segala macam itu sangat mempengaruhi bentukan arsitektural. Palembang contoh kasus yang paling nyata. Jadi meskipun etnisnya, kampungnya berdasarkan etnis, tetapi secara arsitektural itu kita bisa melihatnya, bahwa etnis itu tidak selalu mencerminkan, isi dari bentuk arsitekturalnya. Justru bentuk arsitektural mencerminkan atau memberi tanda pengaruh-pengaruh yang kuat dari etnis-etnis lain. Jadi perpaduannya, itu sangat kuat. Saya selalu menyebutkan bahwa arsitektur Palembang, arsitektur yang ada di kota Palembang itu arsitektur Michelor. Kenapa Michelor? Karena Michelor itu kita bisa mengidentifikasi mie-nya dari pengaruh budaya Tiongkok, kuahnya itu pengaruh budaya, Arab, kemudian dicampur aduk, di-mix sedemikian rupa menjadi sebuah, makanan khas Palembang, dan itu tercermin juga di arsitekturalnya. Arsitektur di Palembang itu tidak ada pure satu etnis, tapi campur aduk, persis sama dengan Michelor. Oke. Kalau kita lihat secara keseluruhan, materi perkuliahan selama 1 semester ini, sebenarnya apa yang saya sampaikan yang
di bold warna hitam, background hitam dengan tulisan putih. Di bagian awal saya hanya menyampaikan latarnya, jadi kedudukan arsitektur Nusantara terhadap arsitektur global itu sebagai dasar berpikir secara umum. Kemudian materi dasarnya adalah pemahaman arsitektur Nusantara oleh Pak Habibie Kusno, Pak Profesor Yosef Priyotomo, dan Mangunwijaya. Jadi itu pemahaman arsitektur Nusantaranya. Sedangkan untuk teorinya, saya mengambil yang disampaikan Nober School, Amos Rapoport, dan Koji Sato. Ini kemudian dilengkapi teori-teori yang disampaikan itu dilengkapi dengan kondisi fisik. Kondisi fisik manusianya, kondisi geologis, geografis, dan kondisi iklim, baik makro dan mikro. Saya harap dari teori dan kondisi fisik, kemudian dengan materi dasar pemahaman arsitektur Nusantara bisa men-trigger atau bisa memicu kalian untuk berpikir, arsitektur Nusantara itu apa sih? Kemudian bisa berpendapat lebih lanjut. Nah, di tengah-tengah memang kemudian ada teori tambahan yang saya sebut dengan teori plus-plus yang dengan warna kuning tersebut adalah materi dari rangkaian ceramah daring LSI. Itu terutama sesi 4 dan sesi 5. Kalian juga bisa melihat dari sesi 1, 2, dan 3 sebenarnya. Tapi fokusnya adalah di seri 4 dan seri 5. Supaya materi dasar teori dan teori plus-plus ini dengan melihat kondisi fisik lalu mengidentifikasi kasus arsitektural baik manusia yang menghuninya, seperti yang kalian lakukan di UTS, mata pencarian ritual perilaku dan fisik bangunan, itu kalian bisa kemudian membuat laporan secara khusus, laporan lengkap proses adaptasi secara geologis, geografis, atau secara iklim. Ini yang bisa kalian lakukan secara berkelompok, dan ini tambahan di tengah-tengah adalah pemikiran atau pandangan personal kalian terkait dengan proses adaptasi tersebut. Pemikiran personal ini sebenarnya kaitannya, kenapa saya tambahkan, kalau kalian perhatikan di RPS itu tidak ada, karena kaitannya dengan materi ini. Saya harap kalian bisa merespon apa sih yang ada kemudian di benak kalian, seperti yang dilakukan oleh ketiga teman kalian dengan usulan itu. Itu sih yang sebenarnya saya harapkan di tugas kemarin, tugas 8. Lalu nanti teknisnya silakan kalian masukkan kembali tugas 8 itu. Itu sementara yang bisa saya jelaskan dulu di titik ini. Silahkan kalau ada pertanyaan sebelum saya nanti masuk ke penjelasan sesudahnya terkait dengan struktur dan konstruksi. Saya stop share dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Yuk, adakah? Jadi yang perlu dilakukan yang di tugas 8 adalah mengkaitkan antara yang di UTS dengan RCD, dan kemudian kalian muncul ide apa. 3 kasus contoh dari mahasiswa tadi, teman-teman kalian itu minimal sudah mendekati. Apa yang dilakukan oleh saya share kembali. Apa yang dilakukan Desi ini kaitannya dengan proses adaptasi terkait dengan iklim makro dan iklim mikro. Yang dilakukan oleh Lorita ini kaitannya proses adaptasi terkait dengan perkembangan zaman. Ini materi kalau saya melihat merupakan materi tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh Mas Eka, dan dijabarkan secara detail oleh Pak Nyoman Gede Mahaputra. Jadi proses
terutama proses pariwisata itu memicu perkembangan atau memicu adaptasi. Bagaimana identitas lokal itu diangkat sedemikian rupa untuk merespon pariwisata, dan itu mempengaruhi bentukan arsitektural. Kemudian yang kasus Iren ini merupakan respon apa yang disampaikan oleh Pak Abidin Kusno kaitannya pengaruh-pengaruh pengaruh masuknya etnis-etnis lain, bangsa-bangsa lain ke dalam percaturan baik perekonomian maupun politik maupun yang lain-lainnya di wilayah Nusantara. Jadi itu yang mempengaruhi bentukan arsitektural, sehingga keseluruhan ini, tambahan ini, respon ini tidak hanya sekedar merespon fisiknya saja, kondisi manusia, mobilitas manusia, kondisi geologis, geografis, dan kondisi iklim, proses adaptasi terhadap kondisi fisik tersebut, tapi juga merupakan proses adaptasi terhadap pengaruh-pengaruh luar, pengaruh-pengaruh bangsa lain, pengaruh-pengaruh perkembangan teknologi seperti yang disampaikan oleh Laurita. Seperti itu. Jadi ada dua hal yang bisa kalian lakukan terkait dengan keseluruhan rangkaian mata kuliah arsitektur Nusantara. Nanti di UAS teknisnya saya jelaskan secara singkat, nanti saya beri panduannya, beri kayak template. Jadi nanti masing kelompok akan mengumpulkan tidak hanya laporan kelompok, tapi juga pemikiran atau pandangan personal dari anggota kelompok. Resum-resumnya itu sebenarnya kenapa ada resum kuliah, perkuliahan itu ada resum, sebenarnya ini untuk memicu kalian atau membantu kalian memahami materi-materi ini. Jadi kalau kalian tanda kutip cerdik gitu ya, resum-resum ini digunakan sebagai dasar teori untuk melakukan pembedahan atau analisis baik yang proses adaptasi kondisi fisik maupun proses adaptasi pandangan personal. Jadi proses adaptasi kondisi fisik itu dilakukan secara berkelompok, kemudian yang pandangan personal itu dilakukan individu terkait dengan bisa kondisi fisik yang diperdalam seperti yang dilakukan oleh Desi, atau melakukan atau meletakkan dasar pemikirannya dari rangkaian ceramah daring LSI yang sesi 4 dan sesi 5. Dari sini silakan kalau ada pertanyaan dulu. Silakan. Ada? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut. Halo Pak. Silakan Peter. Pembahasan terkait tugas 8 itu juga. Di tugas 8 itu juga justru saya membahas resultan dari metode pembacaan dari Pak Inyoman Gede itu. Ya. Yang terkait adanya tarik-menarik antara sistem ekonomi, pemerintahan, dan politik. Ya. Nah, di resume saya menjelaskan bahwa Rumah 5 ini merupakan bentuk nyata dari resultan tersebut, Pak. Bisa dibilang tersebut karena saya melihat sendiri itu selain dari sisi arsitektur, Rumah 5 sendiri ini hanya pada zamannya itu hanya bisa ditempati oleh orang-orang, bisa dikatakan orang-orang penting seperti tersebut punya kedudukan atau punya satu keahlian, Pak. Bisa dikatakan sebagai orang pintar atau orang yang dituangkan di suatu daerah tersebut. Apakah itu termasuk pembahasan yang bisa dibilang pembahasan yang benar, atau saya salah kaprah tentang hal itu? Ya, benar aja. Jadi kamu kan mengkaitkan antara Rumah 5, kedudukan si penghuninya, jadi apa yang
dilakukan di UTS, kemudian melihat berdasarkan resultan yang dibuat oleh Inyoman Gede Mahaputra. Ya seperti itu. Jadi itu kenapa kan tadi paparan 3 itu hanya contoh ya. Karena saya juga tidak mungkin tampilkan satu persatu semuanya, tapi itu contoh yang bisa kita lakukan atau yang kalian lakukan terhadap tugas ini, tugas mata kuliahnya. Itu bisa kamu perdalam lebih lanjut, memang seperti itu. Pembuktiannya, letaknya, bahkan mungkin tidak hanya mengajukan di satu rumah limas, katakanlah beberapa rumah limas untuk membuktikan bahwa yang berhuni di situ atau yang tinggal di situ itu punya keterikatan dengan strata sosial tertentu, dengan keterikatan dengan hierarki sosial kemasyarakatan, karena minimal punya kedekatan kebangsawanan kan seperti itu. Bahkan rumah limas Palembang itu sampai ada yang di pedalaman, padahal rumah limas itu kan ide dasarnya justru pada tepian sungai. Tapi sampai ke arah pedalaman, kenapa ada di situ? Ternyata dia punya misi. Jadi dia memang diletakkan di situ atau ditempatkan di situ untuk mengatur wilayah itu. Jadi korelasinya kayak orang yang diletakkan oleh kesultanan atau kerajaan, ditempatkan di situ untuk mengatur, katakanlah sebagai apa ya, sesepuh di situ, bukan sesepuh, sebagai ketuanya di situ untuk mengatur lingkungan seperti itu. Benar, logikamu udah benar gitu. Tinggal diperdalam, nanti dilengkapi aja. Begitu, Peter. Iya, ini juga, dan tadi kan terkait dengan pembahasan Pak Inyoman Gede. Ada juga saya tampilkan di lesson saya terkait dengan yang topik yang Bapak sampaikan tentang pemetaan dan pembacaan periodisasi sejarah arsitektur Indonesia. Nah, di situ tuh saya mendengar satu kata, terfokus pada satu kata, ada yang itu tuh setiap periodisasi itu saling berdampak begitu Pak. Ya. Kurang lebih begitu. Nah, yang saya tangkap dari perkataan tersebut adalah saya menyimpulkan salah satu kasus nyata itu bangunan Museum SMB 2 yang awalnya itu kan berfungsi kalau nggak salah itu sebagai rumah atau tempat tinggal dari petinggi atau orang yang ada di Palembang itu. Namun setelah adanya kedatangan Belanda, bangunan itu tuh jadi berubah fungsi. Yang awalnya sempat berubah fungsi, kalau nggak salah pernah jadi markas militer, dan akhirnya terjadi perubahan bentuk pada bagian depannya itu, pada bagian tangga depan yang melingkar itu. Yang saya lihat itu tuh tangga melingkar itu merupakan salah satu contoh dari alkulturasi yang alkulturasi arsitektur yang lebih kolonial itu Pak. Saya sempat baca tentang hal itu Pak. Apakah memang Museum SMB 2 ini bisa dijadikan salah satu contoh akibat dampak begitu Pak? Oke, kalau gitu sebenarnya kamu mengajukan dua topik gitu. Satu kaitannya dengan kedudukan si rumah limas terhadap penghuni, satunya dampak pengaruh bangsa lain ketika masuk ke Indonesia. Nah, SMB ini ada sedikit kalau versi saya yang saya dapat datanya itu dibangun berlandaskan material-material yang ada atau hasil material-material dari menghancuran benteng kecil. Jadi PKB itu ada 2 benteng sebenarnya. Ada benteng yang besar, ada benteng yang kecil. Benteng yang kecil ada diperuntukkan untuk rumah atau untuk melindungi sebuah rumah kaitannya dengan Kesultanan Palembang Darussalam. Tapi kemudian oleh Belanda diratakan di tanah, kemudian materialnya dibuat untuk SMB 2 itu. Jadi modelnya seperti itu. Nah, kenapa ini juga kaitannya dengan politik ya. Si Belanda ingin menghancurkan pengaruh kesultanan, kemudian dibangun sebuah bangunan yang fungsi utamanya, awalnya adalah rumah dinas.
rumah dinas dari, saya lupa nyebutnya, kayaknya bukan gubernur jenderal kan di Jakarta, pokoknya wakil dari gubernur jenderal atau wakil dari kerajaan Belanda di Palembang. Jadi itu kan secara pembacaan politiknya menghancurkan pengaruh kesultanan, kemudian ditempatkan pada posisi yang sama, pada tempat yang sama untuk rumah tinggal si Belanda itu, si penguasa Belanda itu. Awalnya bukan rumah kan, bahkan itu kantornya sih, kantor pemerintahannya. Itu data yang saya dapatkan. Jadi tangga keong itu bukan sekedar alkulturasi sih sebenarnya. Tangga keong itu sebuah tanda, sebuah simbol dari kekuasaan Belanda di situ. Karena tapi kemudian kalau dibilang alkulturasi itu kaitannya dengan bentuk atap. Bentuk atapnya memang dialkulturasi. Ini kaitannya dengan iklim dan kemudian kaitannya juga dengan proses pembelajaran orang Belanda terhadap kondisi iklim di Indonesia. Secara politik itu kalau kalian browsing aja Kampung Kapiten terus nama saya, itu pasti ada keluar kaitannya juga dengan kedudukan Kampung Kapiten. Jadi tangga keong di depan itu punya posisi yang berhadapan-hadapan dengan rumah abu yang ada di Kampung Kapiten. Itu kaitannya juga dengan politik. Siapa yang mengatur penguasaan pemerintahan, siapa yang mengatur penguasaan perdagangan, kaitannya ke sana. Jadi ada dua hal yang kamu usulkan gitu. Jadi salah satu aja, kamu pilih salah satu aja. Itu contohnya ya. Gitu Peter ya. Makasih Bang. Oke, silakan yang lain. Ada yang mau disampaikan? Yang contoh tadi itu benar-benar hanya contoh ya. Saya tidak mungkin menampilkan semuanya karena cukup banyak. Tapi yang kemarin saya sebagian besar, tidak semua ya, sebagian besar banyak yang bukan kepleset ya. Mungkin saya menyampaikannya kurang tepat karena sebagian besar tidak tepat. Itu berarti kan cara saya menyampaikan hanya meresum RCD seri 4 dan seri 5 atau kaitannya hanya membaca RPS, jadi kaitan dengan geologis. Mungkin itu bisa diperbaiki supaya nanti di produk selanjutnya kalian bisa lebih tegas lagi atau lebih fokus lagi. Perkara nanti tulisannya, formatnya segala macam nanti saya sampaikan, baik yang secara berkelompok maupun yang individu. Oke. Kita lanjutkan dulu. Ini sudah. Kemudian sampai UAS sudah, pokoknya materi UASnya sudah kebayang seperti apa. Saya secepatnya nanti template-nya, mungkin minggu depan udah bisa keluar template-nya, apa yang mesti dilakukan secara berkelompok, apa yang dilakukan secara individu, berkasnya seperti apa. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Ini segera harus saya sampaikan, saya pikiran segera saya harus sampaikan supaya materi di bulan April itu benar-benar kita tidak terlalu sibuk dengan browsing atau pencarian masalah yang akan kalian angkat. Kalian hanya tinggal menulis kemudian membahasnya. Kenapa demikian? Karena bulan April itu kaitannya sudah dengan bulan puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, di akhir-akhir perkuliahan biasanya kalian udah sibuk dengan studionya dan SK. Saya tidak mau mengganggu lagi. Sehingga di bulan Maret ini saya usahakan untuk selesai semua panduannya dan segala macam sehingga sekalian bisa segera mengerjakan. Oke, kaitannya dengan struktur konstruksi, ini contoh kasus. Kalian juga bisa melihat saya kok coba konsisten. Di awal perkuliahan contoh kasus saya adalah suku laut.
Lalu bagaimana bentukan arsitektural secara struktur konstruksi? Apakah kita akan membahas atau saya akan membahas peraunya? Ternyata ada yang menarik bahwa arsitektur air ini mempengaruhi atau bisa menjadi landasan metafora terhadap sebuah karya arsitektur. Kalau kemarin suku laut yang saya ambil di Kepulauan Riau, ini yang ada di Flores. Untuk lebih lanjut silakan kalian cek di YouTube-nya kalau kalian ingin tahu lebih lanjut. Dan nama penelitinya adalah Pak Philippus Jeraman. Jadi ini juga sebagai model, artinya kalian tidak perlu melakukan analisis sendiri, tapi kalian bisa mencari referensi, kalian coba mengkaitkan, kemudian menganalisis dan memunculkan respon atau pendapat kalian pribadi. Dari penelusuran nama Philippus Jeraman ini, saya mendapatkan beberapa data, dan contoh ini peta arsitektur di NTT sedemikian banyak dan sedemikian beragamnya. Kalau kalian mau lebih lanjut mencari kaitannya juga dengan tugas kelompok kemarin, itu kalian bisa browsing atau lihat di website ini, karena di sini terkumpul semua materi-materi kaitannya dengan bentukan arsitektural masa lampau kita. Salah satunya adalah yang disampaikan oleh Pak Philippus Jeraman ini. Oke, kita akan fokus ke satu arsitektur, adalah arsitektur sabu. Ini bentukan-bentukan, kalau tadi kaitannya dengan peta, ini lebih bentukan atapnya, bentukan fisik bangunannya dan segala macam. Dan ini yang juga dilakukan oleh Pak Philippus Jeraman. Jadi semua dilakukan oleh Pak Philippus. Oke. Kenapa saya memilih arsitektur orang sabu ini? Karena oleh Pak Philippus Jeraman dinyatakan bahwa secara antropologis dan cerita masyarakat, bentuk rumah adat mengambil konsep dasar bentuk perahu. Bahkan sebagian besar elemen konstruksinya mengambil nama yang sama dengan nama pada elemen konstruksi sebuah perahu. Jadi bukan saya yang menyatakan ini, saya melandaskan pemikiran perahu tersebut dan kemudian mencoba mencari. Ternyata Pak Philippus menyatakan di Sabu orang itu berpendapat rumahnya adalah berkonsep dasar bentuk perahu. Bahkan sampai ke penamaan elemen konstruksi sebuah perahu. Selanjutnya penyelesaian arsitektur masyarakat setempat membuatnya menyerupai bentuk perahu yang terbalik. Jadi badan perahunya itu menjadi atap rumah sabu. Oke, ini gambar potongan dan segala macam. Dan kemudian ini beberapa identifikasi tiang-tiang kaitannya dengan struktur konstruksi. Karena kita bicara tentang struktur konstruksi. Beberapa nama saya tidak akan menjelaskan secara detail, saya juga tidak terlalu paham secara detail, tapi kita bisa melihat bahwa seperti yang disampaikan di awal, penamaan itu ada beberapa kesamaan dengan konstruksi di sebuah perahu. Sementara kita iakan dulu, dan ini identifikasinya supaya kita bisa tahu seberapa dekat antara struktur konstruksi di rumah sabu dengan perahu, katakanlah seperti itu. Dan ini juga penjelasannya kaitannya juga dengan menggunakan sistem pen dan lubang. Ini juga akan mempengaruhi nanti bahasan selanjutnya. Kaitannya juga dengan kepemilikan, ada yang disebut tiang nok perempuan atau seperti itu, dan juga ada laki-laki. Ini kaitannya juga dengan siapa penghuninya dan bagaimana perilaku di dalamnya. Oke, dari sistem ini kemudian ada gambar yang lebih
detail lagi, ada penggambaran lebih detail lagi. Di tugas arsitektur mata kuliah arsitektur Nusantara ini memang tidak sampai ke sini. Silakan kalian browsing, coba cari aja datanya. Kalau memang tidak ada data yang lengkap dan gambarnya kurang, mungkin kalian sketsa aja. Tidak perlu pakai SketchUp seperti ini kan, ini jelas banget SketchUp, penggambaran ulang, minimal bentuknya kita dapat, potongannya ada, denahnya ada, potongannya ada, tampaknya ada. Kalau perlu di sketsa aja. Tapi dari tugas-tugas yang kalian sudah kumpulkan, saya hemat saya gambar-gambar ini, image ini sudah cukup lengkap. Kenapa gambar ini perlu? Karena kaitannya dengan ini. Kenapa gambar tadi, kemudian identifikasi tadi perlu? Saya kemudian menemukan bahasan ini. Kinerja sistem struktur rumah tradisional Amu-Hau atau rumah sabu tadi yang dijabarkan oleh Pak Filipus Jiraman dalam merespon beban sismik. Jadi kaitannya dengan kegempaan. Itu kenapa saya garis bawahi kaitannya dengan sistem pen dan lubang. Ini kemudian diuji oleh sebuah lembaga, Balai Pengembangan Teknologi Perumahan Tradisional di Denpasar, Pusat Libang Pemukiman. Mereka melakukan identifikasi penamaan sesuai dengan apa yang dilakukan Pak Filipus tadi, dan dibuat modelnya, lalu digambar secara SketchUp untuk dites. Dan kesimpulannya menarik. Hasil simulasi melihat kehandalan dan dengan rekaman gempa Flores melebihi kinerja batas layan pada syarat SNI gempa. Kemudian mengindikasikan bahwa secara umum tidak terjadi kegagalan pada elemen struktur balok maupun kolom. Namun ada kegagalan di sistem sambungan. Namun tidak mengalami kerusakan yang fatal. Jadi dari kondisi penggambaran atau identifikasi yang dilakukan Pak Filipus kemudian diuji oleh Pak Ketut dan Bu Putu Ratna, ini terlihat bahwa rumah sabu ini punya kehandalan terhadap respon gempa. Adanya sistem pondasi segala macam, ini kaitannya dengan identifikasi struktural. Kemudian responnya terhadap gempa. Gambaran ini membuktikan bahwa kondisi atau rumah sabu ini merupakan proses adaptasi masyarakat suku sabu terhadap kondisi geologis, kondisi geografis di tempatnya. Namun pada saat bersamaan merupakan jejak memori terhadap kehidupan mereka di masa lampau, yaitu orang perahu. Pembacaannya ke arah sana. Nah, ini kalau dikaitkan dengan RCD 3 tadi, mungkin tidak akan terkait erat dengan seri 5, karena di situ bicara politik dan segala macam. Tidak terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pangde, Inyoman Gede Mahaputra, saya memanggilnya biasanya Mangde. Namun pembahasan ini fokus pada apa yang disampaikan atau apa yang diungkapkan di RPS Arsitektur Nusantara, mata kuliah Arsitektur Nusantara. Apakah boleh? Diperbolehkan. Tidak tanda kutip mengabaikan apa yang disampaikan RCD, tapi fokus pada proses adaptasi secara geologis, proses adaptasi kondisi geografis, dan proses adaptasi kondisi iklim. Jadi fokus di situ. Namun jelas dari proses perjalanan migrasi manusianya yang melalui laut, melalui air, kemudian tertransformasi seperti yang diungkap di awal tadi oleh Pak Filipus, bahwa ini adalah gambaran perahu
lalu muncul sistem struktur seperti ini yang sebagai respon terhadap kondisi geografis kaitannya dengan kegempaan. Jadi kalau mau diruntut, cara berpikirnya seperti itu. Jadi ada perpindahan atau migrasi yang terjadi pada manusia di Nusantara di masa lampau. Kemudian bentuk itu menjadi jejak atau menjadi inspirasi terhadap bentukan arsitekturalnya. Lalu bentukan arsitektural ternyata merespon terhadap kondisi geologis, kondisi geografis di daerah Sabu yang memang rawan gempa. Jadi proses berpikirnya, ini kasusnya, saya mencontohkan kasusnya dalam sebuah proses berpikir untuk sebuah analisis. Kalian tidak perlu melakukan pembuatan model dan segala macam, enggak, itu urusan yang lain. Tapi kalian bisa mengumpulkan data-data, kemudian kalian bisa menyimpulkan. Intinya adalah bagaimana proses adaptasinya yang dilakukan oleh orang-orang atau kasus-kasus yang sudah kalian kumpulkan. Jadi what-nya adalah bagaimana proses adaptasinya yang coba mereka lakukan. Dan hasil ini merupakan pemikiran proses adaptasi tersebut adalah hasil akhir dari mata kuliah Arsitektur Nusantara di semester ini. Sehingga dari kasus-kasus yang sudah kalian kumpulkan bersama kelompok tadi, bagaimana sih proses adaptasinya? Adaptasi secara biologis, adaptasi secara geografis, adaptasi secara iklim, adaptasi terhadap pengaruh-pengaruh luar, itu bagaimana? Tidak perlu semuanya, silakan kalian fokus saja satu. Katakanlah tadi, kalau yang sistem ini adalah sistem strukturnya, kaitannya dengan migrasi orang, sampai ke sistem struktur dan adaptasi terhadap kondisi geologis, Ring of Fire, yang pernah saya sampaikan secara sekilas, dan ini wujudnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Ada pertanyaan? Silakan. Jadi di sini kalian ya banyak-banyak coba browsing kaitannya dengan kasus atau apa-apa yang sudah pernah ditulis berdasarkan kasus kelompok tadi, kelompok yang kalian sudah lakukan di UTS. Apa aja yang sudah dibahas, bagaimana kemudian pembahasnya dan segala macam. Silakan kalian endapkan dulu. Kemudian jangan ragu untuk menggunakan WA Group untuk kita berdiskusi. Minggu depan saya akan sedikit membahas kaitannya dengan iklim. Semoga ini sebenarnya jujur materi yang di luar kompetensi saya, tapi saya coba cari bagaimana sih membahas sebuah bangunan, katakanlah bangunan masa lampau, tapi dilihat dari sudut pandang iklim, dari sudut pandang respon terhadap iklim. Saya coba semampu saya nanti.